pakaian yang kita gunakan ini tidak sadar modelnya itu sudah berkembang macam-macam. Okay. Dari bahannya, dari warna, corak itu loh, corak, pewarna dan sebagainya itu berkembang sampai saat ini luar biasa. Tapi kadang orang itu lupa asalnya dari mana pakaian kita itu. Sejarahnya seperti apa. Ya, kita memakai pakaian dikiranya pokoknya wong gawe klambine ya tidak. Karena orang terlahir tanpa menggunakan baju. Moro-moro kita sudah pakai baju itu kan nggak ngerti lagi sejarah klambi iki piye kan. Kok moro-moro eneng kan. Wah dulu pakai kayu, iya, terus berkembang sampai menjadi kain yang hangat, terus bagus. Ini kan mesti ada perkembangan peradaban. Enggak syukur moro-moro begitu. Ini hasil dari cipta rasa karsa dan teknologi yang berkembang seiring perkembangan manusia. Karena kapas itu sebagai bahan baku kain itu budayanya mengakar sangat tua. Ini terpengaruh dari perdagangan dan peradaban. Jadi seiring perkembangan peradaban, terus perdagangan lintas negara, akhirnya kan saling bertukar budaya ngoten nggih. Kalau yang dulu menggunakan kulit pohon, kulit kayu, terus kulit binatang, terus menjadi kapas itu. Mungkin di situ keterbatasan dari bahan yang dulu dari kayu, dari ini keterbatasan, mungkin terus ada pemikiran atau penemuan dari orang-orang terdahulu. Satria menemukan Ya yang sekarang masih ada menggunakan kulit binatang itu masih ada. Tapi terbatas. Contohnya jaket, sepatu itu masih. Dan memang lebih mahal malahan. Karena ya keterbatasan. Kalau kapas itu tanaman serat yang telah lama dibudidayakan di peradaban kuno, terutama di lembah Sungai Indus di India itu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi ya sudah lama kapas itu. Artinya manusia itu mulai mengenal tanaman serat itu 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal di lembah Sungai Indus. Nah, karena jalur perdagangan antara Nusantara dan India ini akhirnya terjadi yaitu tadi saling masuk dan saling bertukar. Iya, saling bertukar. Dan ini memang India itu adalah produsen utama kapas dan kain katun. Nah, akhirnya kebutuhan akan kain di kalangan bangsawan kemungkinan besar mendorong adaptasi budidaya kapas secara lokal. Gitu. Jadi kan karena para bangsawan ini butuh kelamben dan tidak mau ketergantungan terus, akhirnya berusaha menanam sendiri. Dalam catatan Tiongkok dari dinasti Liang abad ke-6 dan dinasti Sung abad ke-10 hingga 13 Masehi mengabarkan bahwa penduduk Jawa tidak hanya memelihara ulat sutra, tapi juga mampu memintal serat menjadi kain, gitu loh. Itu justru catatan dari sana. Bahwa penduduk Jawa itu bukan hanya memelihara ulat sutra, artinya kan sudah mengenal, gitu loh. Bahwa ulat sutra itu kempopongnya bisa untuk kain itu orang Jawa sudah mengenal. Jadi sebelum masuknya kapas nih. Mestinya begitu.
Makanya beberapa sejarawan bahkan berargumen bahwa pengetahuan teknologi pembuatan kain katun ini kemungkinan berasal dari Jawa. Berasal dari Jawa. Yang tujuannya ya kebutuhan sandang dasar sebelum menjadi komoditas perdagangan massal. Artinya ya mungkin yang bisa menggunakan kain itu ya orang-orang tertentu dengan ekonomi tertentu, mestinya kan begitu gitu. Yeah. Dan ini sudah lama loh, abad ke-6, abad 10 hingga 13, dan ini catatan Cina loh. Catatan Cina, karena mungkin kita belum mencatat sendiri sejarahnya. Akhirnya kita begitu. Dan mungkin saat ini sudah berkembang ya. Enggak, sudah berkembang sampai saat ini. Kalau di abad 8 hingga 10, ini periode Mataram kuno, menunjukkan ada aktivitas yang berkaitan dengan kapas dan benang. Ada menenun, terus ya menyongket. Ya, ada istilah lawe yang secara umum diartikan sebagai benang atau benang kapas. Makanya di Jawa Tengah itu ada daerah namanya Lawean. Kampung Lawean itu di sana ada makamnya Ki Ageng Henis. Saya pernah berkomunikasi dengan masyarakat sana bahwa Ki Ageng Henis itu yang memprakarsai. Iya, memprakarsai atau mengajarkan bagaimana caranya membuat kain. Makanya di sana dinamakan Lawean. Ya ini yang saya terima ini hanya kisah tutur saja. Kalau dasarnya ya mungkin secara penulisan tahun dan sebagainya ya perlu digali kembali. Tapi melihat dari namanya Lawean itu kan merujuk pada ya kapas atau kain pada kain. Sampai hari ini makanya Lawean di sana itu ya pusat batik, ada batik Lawean, ada tuh di sana juga ada masjid peninggalan Joko Tingkir, itu juga ada di situ. Jadi Ki Ageng Henis itu pertama datang ke situ itu bukan menyebarkan agama secara langsung, tapi membelajarkan masyarakat untuk berkreasi membuat kain itu.